Perkenalkan, nama saya Egustia Sintereskiana, NPM 2020 321 22145 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Pandi Komang Restu Putrawan, NPM 2020 321 22006. Perkenalkan, nama saya Imadi Dipendra Valentino, NPM 007. Nama saya Dewa Gede Surya Andrika Putra, NPM 132. Perkenalkan, nama saya Nil Noviadiani, NPM 2020321 Perkenalkan, nama saya Nimade Chandrika Cahya Dewi, NPM 2021 321 22103. Judul jurnal adalah Karir Global di Perusahaan Multinasional Prancis dan Jerman. Nama jurnal Pengembangan Manajemen. Nama penulis Ganter Stals Jean Lux Gerdin. Tahun dan alaman tahun 2004, halaman 23 sampai 885. Pendahuluan. Manajer terus menerima penugasan internasional meskipun mereka cenderung memandang sebagai langkah karir yang berisiko. Ada perbedaan yang jelas antara ekspatriat Prancis dan Jerman dalam hal repatriasi. Terlepas dari ketidakpuasan yang meluas di kedua kelompok, ekspatriat Jerman tampak relatif acuh tak acuh mengenai repatriasi mereka. Yang kedua, tinjauan literatur karir ekspatriat jika MNC secara konsisten gagal memberi penghargaan kepada manajer untuk mengejar penugasan internasional dalam peningkatan karir dan untuk mengintegrasikan penugasan ekspatriat ke dalam jalur karir jangka yang panjang. Subjek dalam jurnal tersebut yaitu pengembangan karir ekspatriat, organisasi internasional, Prancis, Jerman, dan budaya nasional. Sebaliknya, individu akan berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk mengejar peluang terbaik untuk pengembangan profesional mereka. Dengan demikian, kemajuan karir tidak berasal dari kemajuan interaksi perusahaan, melainkan dari antar perusahaan pengembangan diri. Yang pertama, hubungan kerja, keamanan kerja untuk loyalitas versus kemampuan kerja untuk kinerja dan fleksibilitas. Yang kedua, batasan hanya bekerja di satu atau dua perusahaan versus banyak perusahaan. Yang ketiga, keterampilan spesifik perusahaan versus dapat dialihkan. Yang keempat, mengurang shush gaji, promosi dan status versus bermakna secara psikologis bekerja. Yang kelima, tanggung jawab untuk manajemen karir organisasi versus individu. Yang keenam, pelatihan program formal versus pelatihan on job dan tonggak sejahtera terkait usia versus terkait pembelajaran. Fenomena. Manajer terus menerima tawaran penugasan internasional meskipun mereka cenderung memandangnya sebagai langkah karir yang berisiko. Berdasarkan tinjauan literatur dan survei terhadap manajer ekspatriat dari 20 perusahaan Prancis dan 30 perusahaan Jerman yang ditugaskan di 59 negara, penelitian ini mengkaji sifat konsep karir ekspatriat, implikasi pengembangan karir dari penugasan internasional, dan efektivitas perusahaan. Dari sudut pandang manajer individu, karir ekspatriat mungkin muncul sebagai alternatif yang semakin tidak menarik dan berisiko. Tetapi manajer terus menerima tawaran penugasan internasional. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengkaji orientasi karir dari ekspatriat MNC Prancis dan Jerman. Yang kedua, untuk mengkaji efektivitas perusahaan-perusahaan sistem pengembangan karir internasional di perusahaan Prancis dan Jerman. Adapun grand teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, di mana mengenai motif penerimaan penugasan internasional, studi tentang manajer pertimbangan moneter dan motif terkait karir. Manajer menempatkan nilai intrinsik yang tinggi pada pembelajaran dan pengembangan. Studi ekspatriat menemukan bahwa sebagian besar manajer termotivasi oleh keinginan untuk pengalaman profesional dan pribadi baru serta pertimbangan keuangan dan peningkatan prospek promosi masa depan.
di mana studi terhadap ekspatriat juga menemukan bahwa motif yang berkaitan dengan pengembangan profesional dan peningkatan karir merupakan faktor yang paling penting dalam keputusan mereka untuk menerima penugasan internasional. Adapun praktik pengembangan karir yang sangat berbeda antar negara di wilayah dan perusahaan Prancis dan Jerman secara tradisional mengumumkan pendekatan yang sangat berbeda untuk identifikasi bakat dan pengembangan kepemimpinan. Adapun pendekatan yang berbeda untuk pengembangan manajemen ini tidak hanya berdampak pada kebijakan dan praktik pengembangan karir di kedua negara, tetapi juga cenderung mempengaruhi sifat konsep karir manajer. Dengan demikian, ekspatriat mungkin dianggap lebih berperan untuk promosi yang mungkin menganggap penugasan internasional lebih berisiko. Demikianlah dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Dalam upaya untuk memajukan pemahaman kami tentang apa yang memotivasi ekspatriat Eropa untuk menerima penugasan internasional, apakah mereka memandang kebijakan dan praktik manajemen ekspatriat perusahaan sebagai peningkatan karir mereka, dan apa sifat konsep karir mereka. Selanjutnya ada populasi. Pada jurnal ini mensurvei manajer ekspatriat dari 20 orang Prancis dan 30 perusahaan Jerman di 59 negara. Sampel perusahaan dalam sampel kami mewakili berbagai industri, termasuk elektronik, mobil, bahan kimia, obat-obatan produk konsumen, telekomunikasi, perjalanan udara, transportasi kereta api, dan jasa keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kuesioner standar. Kuesioner versi bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan Jerman. Berdasarkan pedoman metodologis yang diberikan oleh Brislin, diterjemahkan kesetaraan idiomatik antara kedua versi. Untuk sampel Prancis, survei online digunakan. Profesional HR meneruskan email ke ekspatriat, menjelaskan tujuan penelitian bersama dengan alamat URL, login, dan kata sandi untuk mendapatkan akses kuesioner online. Dari 1.373 kuesioner survei yang dikirimkan, 550 dikembalikan, 535 dapat digunakan dengan tingkat respon 38%. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada ekspatriat yang telah menjalankan tugas ekspatriat kurang dari 2 tahun, dengan 341 kuesioner survei yang dikembalikan dan 330 dapat digunakan. Untuk sampel Jerman, kuesioner survei dikirim ke profesional SDM yang bekerja di kantor pusat perusahaan dari perusahaan yang berpartisipasi. Profesional SDM kemudian meneruskan kuesioner ke ekspatriat yang telah ditempatkan di lokasi luar negeri yang tidak lebih dari 2 tahun. Kuesioner yang telah diisi dikembalikan langsung ke rekan penulis Jerman untuk memastikan kerahasiaan tanggapan. Dari 1058 kuesioner survei yang dikirim, 549 dikembalikan, 494 dapat digunakan dengan tingkat respon 47%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada ekspatriat Jerman. Lebih tertarik dengan tantangan pribadi yang ditimbulkan oleh hidup dan bekerja luar negeri, perlu untuk kemampuan karir dan kesuksesan pekerjaan yang diantisipasi, sedangkan untuk ekspatriat Prancis, insentif moneter, pertimbangan keluarga, dan dorongan dari pasangan memainkan peran yang lebih penting dalam keputusan mereka untuk menerima tugas internasional. Kedua, bagi manajer Prancis, keluarga atau pasangan memainkan peran positif dan memotivasi mereka untuk menerima tugas ekspatriat. Ketiga, mayoritas ekspatriat Prancis merasa khawatir tentang sebagian besar aspek pemulangan mereka. Sebaliknya, persentase ekspatriat Jerman yang jauh lebih kecil perhatian tentang berbagai aspek pemulangan mereka, terlepas dari ketidakpuasan mereka dengan bagaimana perusahaan mereka mendekati proses repatriasi. Keempat, sebagian besar ekspatriat baik Prancis maupun Jerman percaya bahwa penugasan internasional mereka
akan berdampak positif pada karir selanjutnya. Sebagian besar ekspatriat percaya bahwa tugas luar negeri akan membantu meningkatkan kualitas keterampilan profesional mereka, manajerial dan antar budaya. Dengan demikian, sebagian besar ekspatriat di sini yakin bahwa tugas internasional mereka akan berdampak positif karir secara keseluruhan. Di sini saya akan menyimpulkan presentasi kami, di mana tantangan personil, peningkatan karir peluang, dan kesuksesan pekerjaan yang diantisipasi lebih banyak penting bagi ekspatriat Jerman. Sebagian besar ekspatriat percaya bahwa mereka akan meningkatkan keterampilan profesional, manajerial, dan antar budaya. Kami percaya bahwa setidaknya beberapa perbedaan yang diamati antar ekspatriat Prancis dan ekspatriat Jerman secara masuk akal dapat dijelaskan oleh fakta bahwa sampel Jerman adalah lebih mudah dan kurang berpengalaman secara internasional dibandingkan sampel Prancis. Sedangkan hasilnya mengeluarkan penelitian skala besar ekspatriat AS dan oleh karena itu menyarankan bahwa semua temuan tentang karir ekspatriat sampai telah tertentu dapat digeneralisasikan di seluruh sampel nasional yang berbeda. Penelitian selanjutnya harus mereplikasikan dan menguraikan temuan ini dengan mengumpulkan data dari sampel yang lebih beragam secara nasional. Ringkasan temuan utama dan implikasinya untuk penelitian di masa mendatang. Secara khusus, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa repatriasi adalah titik lemah dalam siklus penugasan internasional dan bahwa sebagian besar penugasan tidak memiliki praktik pengembangan karir internasional yang efektif dan sistem perencanaan pemulangan. Sebagai konsekuensinya, manajer sering melihat adanya keterputusan hubungan antara penugasan ekspatriat dan rencana karir jangka panjang mereka. Dan mereka akan menerima tawaran penugasan internasional karena takut hal itu dapat mengakibatkan perpindahan karir yang negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.